Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dengan yang namanya corona. Pada hari ini pastinya kita akan bahas lagi soal Bitcoin, karena Bitcoin masih melanjutkan koreksinya, dan kira-kira apa yang sedang terjadi sekarang dan prediksinya ke depan seperti apa akan kita bahas di video kali ini. Dan juga pastinya nanti ada beberapa data beserta berita terbaru yang pengen saya share untuk teman-teman semuanya. So kalau misalnya teman-teman tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Kita mulai videonya sekarang, let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap dulu. Pada hari ini secara global market cap crypto nyampe di angka 2,02 triliun dolar atau turun sekitar 3,39%. Bitcoin sendiri di harga 47.320, turun 2,9%. Ethereum juga sama 2,9%, koreksinya ke 3.121. Cardano 2,59 dolar, turun 4%. Binance 483 dolar atau turun 5%. Kemudian XRP 1,09 dolar, turun 6%. Dogecoin 0,27 dolar, turun 5%. Polkadot 24,69 dolar, turun 4%. Dan yang menggila hari ini masih tetap Solana ya, dengan kenaikan sebesar 13,68% atau sekarang sekitar 82,38 dolar. Jadi itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung menuju aja ke chartnya Bitcoin, dan kita mulai dari daily chart terlebih dahulu. Oke, seperti yang teman-teman bisa lihat, kita sudah berapa hari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari berturut-turut kita terkoreksi, jadi udah semingguan. Oke, dan sekarang berita buruknya adalah kita breakdown sedikit dari ascending channel di sini. Oke, tetapi kalau teman-teman perhatikan, walaupun kita breakdown, tetapi momentum bearishnya itu tidak terlalu kuat, walaupun candle di sini cukup panjang ya, candle bearishnya ini. Dan ya kita sementara masih bermain saja di area 47 dan 46 ribuan. Sekarang kalau misalnya teman-teman perhatikan di 1 hour chart. Nah, ketika semalam kita membuat video, kalau tidak salah kurang lebih harga di sekitaran di sini. Dan saya sudah bilang, saya tidak akan melihat setup untuk buy walaupun kita sudah menyentuh lagi trendline di bawah. Karena sebelumnya kita sudah coba sekali di sini, dan kita sudah membuat semacam bull trap. Jadi saya wanti-wanti untuk tidak masuk di area sekitar sini lagi walaupun kita menyentuh lagi trendline. Oke, dan sekarang kita sudah breakdown dari area tersebut. Nah, semalam banyak sekali yang saya lihat udah mulai masuk ya di Telegram channel. Saya lihat banyak sekali yang ngobrol soal area 46.500, ada yang bilang turun ke 42 ya kan. Banyak sekali yang pendapat yang muncul, dan ya semua dari kalian mempunyai kesempatan untuk benar. Tapi kalau saya pribadi, saya masih berpegang teguh pada pendirian saya bahwa kemungkinan 45-an ini juga masih akan menjadi area yang cukup penting untuk dilihat. Kalau dilihat dari pergerakan harganya sekarang, teman-teman masih perlu wanti-wanti, kita kayaknya masih akan ngelihat satu lagi push ke bawah. Walaupun kita merangkak naik ke sini ya guys. Karena perlu teman-teman ingat, walaupun mungkin ada yang bilang, bang ini kan udah double bottom. Oke, double bottom, benar, tidak salah. Tetapi masalahnya, selain double bottom, apa alasannya kalian membeli di area ini? Walaupun kita sudah menembus neckline-nya, oke? Apa alasannya kalian membeli di sini? Apakah hanya ada double bottom-nya? Teman-teman perlu perhatikan di sini. Kita sudah breakdown dari trendline dari sini loh, trendline-nya. Dan ini trendline cukup kuat. Dan kita baru kali ini valid breakdown dari trendline tersebut. Oke, kalau bisa teman-teman buy dari di sini karena double bottom kemudian tembus di neckline yang sebelah sini, risk and reward-nya apakah worth it? Teman-teman harus tanya dulu itu, ya kan? Risk and reward-nya apakah worth it? Teman-teman buy-nya di sini. Naik sedikit, teman-teman udah ketemu dengan trendline di sini. Oke, anggap saja oke, kita masih mampu naik, ya kan? Naik lagi dikit, kita juga ketemu lagi dengan trendline di sini.
Menurut teman-teman apakah itu worth it? Dan lagi, pergerakannya teman-teman perhatikan, ini modelnya bukan semacam kayak gini. Kalau kayak gini mungkin kita bisa bilang, oh momentum bullish-nya udah mulai kembali lagi gitu ya. Tetapi kalau di sini pergerakannya, kalau menurut saya masih corrective move ya. Tentu saja saya bisa salah, tentu saja bisa. Tetapi kalau memang saya prefer untuk tidak masuk dulu di area sini. Karena apa? Menurut saya risk and reward-nya itu belum seberapa. Berbeda ketika kalau misalnya kita membuat satu low lagi, ya kan? Dan kita misalnya nyampe lagi di trendline di sini, dan juga area yang saya sebutin di 45 ribuan. Nah, ketika di sini kita misalnya juga membuat double bottom, ya kan? Nah, dari sini tentu saja risk and reward-nya jauh lebih besar karena stop loss-nya bisa aja kita cuma taruh di sekitar sini. Reward-nya minimal kita udah nyampe di sini atau bahkan kita bisa nyampe ke sini minimal, ya kan? Jadi risk and reward-nya menurut saya jauh lebih besar dari itu. Tuh, lalu kalau misalnya salah gimana, Bang? Kalau misalnya prediksi Abang salah gimana? Ya saya sudah siap untuk menerima resikonya. Kalau saya salah berarti saya akan ketinggalan harga yang lebih murah di sini. Simple. Kalau saya ketinggalan, saya dapatnya berarti harga yang lebih tinggi nanti. Ketika kapan? Kalau misalnya saya prediksi saya salah bahwa kita masih mempunyai satu leg ke bawah dan kita menembus dari sini. Nah, dari sini tinggal saya tunggu aja retestnya. Sama saya juga bisa masuk, cuman harganya mungkin saya dapatnya lebih tinggi. Dan saya ikhlas gitu guys. Karena saya selalu pesan ke diri saya harus selalu disiplin dalam trading. Karena kalau tidak disiplin, mau sejago apapun kita analisa, cepat atau lambat. Percayalah, cepat atau lambat kita kalau misalnya tidak disiplin, hal yang buruk akan terjadi guys. Itu aja sih, ya kan? Jadi ya, untuk sementara saya memang masih prefer kita untuk membuat satu lagi low, ya kan? Ketika itu terjadi, maka kemungkinan saya akan mencoba cari setup untuk buy. Kenapa saya juga cukup yakin bahwa kita masih mempunyai satu buah low? Kalau teman-teman lihat beberapa altcoin seperti XRP misalnya, kita sedikit lagi sudah menembus low sebelumnya di bulan 17 Agustus di sini. Kita tidak sempat nembus dari itu, tetapi kita menyentuh saja. Dan jika kita lihat, ini kemungkinan besar kita bisa membuat koreksi ABCD sebelum kita kembali naik. Jadi seperti yang udah sering saya sebutin juga sebelumnya, biasanya koreksi itu terdiri dari minimal 2 wave. Oke, bisa jadi 3 wave, tapi bisa jadi juga 2 wave. Nah, untuk agar wave-nya bisa valid 2, menurut saya ini kita harus tembus lagi dari low di sini. Baru kita bisa mengatakan kita sudah koreksi 2 wave. Karena sudah membuat 2 lower low. Oke. Dan itu sudah 2 wave. Selain XRP, VeChain juga sama. Tadi saya cuma lihat beberapa, harusnya juga yang lain rata-rata mirip-mirip lah ya. Nah, ini juga sama. Seperti video terakhir saya buat VeChain, saya bilang intinya pertama kalau misalnya kita tidak menembus dari area di sini, ini untuk short term trade ya. Terakhir kalau tidak salah saya buatnya harganya masih di sekitaran sini, ya kan? Dan saya bilang kalau selama kita tidak menembus dari area di sini, maka kita masih ada kemungkinan untuk naik ke atas. Tapi ternyata kita menembus ke bawah, oke? Dan saya bilang kalau memang kita tidak mampu menahan di sini, maka kemungkinan besar kita akan membuat 2 wave correction, oke? Jadi sama. Maka dari itu, saya expect kemungkinan masih akan ada satu wave ke bawah, walaupun mungkin itu bakal terjadi cepat banget gitu guys. Cepat banget dalam artian kita turunnya merangkak gini, lalu tiba-tiba kenceng, lalu dibanting lagi ke atas. Itu ekspektasi saya ya. Jadi kalau misalnya saya salah pun saya tidak masalah. Berarti saya hanya tinggal menunggu lagi untuk kita break out dari trendline di sini dan mencari retest untuk ikutan masuk. Oke, jadi itu adalah outlook sementara dari saya untuk Bitcoin. Dan sekarang kita akan membahas soal berita-berita terbaru yang datang hari ini. Yang pertama datang dari bilioner Simon Nixon's venture capital to increase crypto allocation.
A new report suggests that 4% of total Bitcoin supply, 816,000 Bitcoin, is owned by 14 Bitcoin fund issuers and asset manager. Jadi seorang bilioner yang bernama Simon Nixon ini mempunyai venture capital dan mereka merencanakan untuk meningkatkan alokasi kriptonya. Jadi pengen akumulasi lagi gitu. Dan juga hari ini ada hotel besar di Swiss yang namanya Alps now allows crypto payment. Jadi di hotel di Swiss sekarang juga udah bisa menerima pembayaran melalui kripto. Ini Hotel Alps namanya, dan ini adalah hotel besar di Swiss. Jadi hari ini beritanya ada bilioner yang mempunyai venture capital yang menambah alokasi kriptonya. Kemudian juga di sini ada hotel besar di Swiss yang menerima pembayaran kripto. Jadi seperti yang beberapa hari sebelumnya saya sudah sampaikan, dalam beberapa minggu ke depan atau bulan ke depan mungkin kita akan sering melihat hal-hal seperti ini karena adopsi Bitcoin semakin hari itu semakin banyak, ya kan? Sekarang hampir setiap hari kita melihat ada bank besar membuka akses ke kripto, ada bilioner yang mengakumulasi kripto, ada hotel-hotel yang menerima pembayaran melalui kripto, ada platform-platform seperti PayPal dan lain-lain yang membuka akses lebih luas untuk pembelian kripto dan lain sebagainya, banyak banget gitu ya. Oke, dan juga berita satu lagi dari sini, Bitcoin futures open interest at 3-month high, but will it be enough to overcome 50K? Jadi ada sebuah indikator yang menunjukkan bahwa sentimen para trader sekarang ini udah mulai bullish lagi, dan ini bidnya atau pembeliannya itu paling tinggi semenjak bulan Mei ya. Jadi the total number of outstanding future contracts on the Bit exchange reached 1.37 billion on Monday, its highest level since May 27. Jadi ini adalah angka tertinggi semenjak tanggal 27 Mei. Jadi untuk sekarang di Bitcoin futures para trader itu cenderung sentimennya lebih ke arah bullish. Oke. Jadi itu aja guys untuk berita hari ini. Semoga bermanfaat video kali ini. Kalau misalnya teman-teman yang sudah sempat masuk kemarin sudah sempat serok, kalau memang kalian untuk hold long term, saya rasa tidak ada masalah, cicil saja terus, aman kok. Saya rasa masih aman aja, kita tidak ada melihat tanda-tanda reversal apapun, kita hanya koreksi wajar. Kalaupun kalian sempat masuk di 46.500 kemarin, ya sudah keep saja, nggak apa-apa. Kalau turun lagi ya cicil lagi. Oke. Kalau misalnya kalian untuk hold long term ya jangan disamakan dengan trading di futures ya guys, karena kadang ada yang bingung gitu. Bang, saya hampir liquid bang, ini itu karena beli Bitcoin misalnya. Itu berarti kalian money managementnya kurang gitu. Kalian menyamakan long term investment dengan trading short term. Ada lagi yang saya baca chatnya itu bilangnya gini, saya udah masuk nih bang, ya kan, misalnya di harga 46.500, dan kalau turun lagi bang, kalau turun terus ya sudah, saya mendadak akan jadi investor gitu. Padahal tujuan awalnya itu short term trading, dan itu menurut saya bukan hal yang baik sih guys. Karena apa? Kalau misalnya kita trading di futures, otomatis kita pasti pakai leverage ya, pakai leverage yang besar, dan biasa ketahanannya itu beda dong, harus dibedakan dengan bermain di spot gitu. Karena kalau kita bermain di spot, Bitcoin sekarang anggap saja berada di 700 juta. Turun sampai 100 juta pun uang kalian tidak akan habis karena mainnya di spot gitu kan. Hanya persentasenya saja turun. Tapi kalau kalian mainnya di future dan mainnya juga seperti itu, tidak ada money management yang jelas, stop loss yang jelas, TP yang jelas, bisa saja kalian hoki beberapa kali mendapatkan rally ke atas lagi. Tetapi kalau ketika nanti bear market kalian melakukan hal yang sama, itu saya jamin kalian akan liquid. Jangan disamakan guys, kalau trading di spot sama di trading di futures. Kecuali kalian mempunyai modal yang tidak terbatas, kalau misalnya nyangkut kalian bisa masuk lagi, nyangkut bisa masuk lagi, nyangkut bisa masuk lagi. Nah itu mungkin kalian masih aman gitu ya. Tapi kalau misalnya kita modalnya masih pas-pasan gitu, dan kita pakai tradingnya leverage-nya besar, hati-hati, harus super disiplin. Oke? Jadi itu aja pesan saya hari ini. Terima kasih, dan
Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.